Oke bro, jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Kali ini saya mau membahas bagaimana cara menyetel jarak main bebas kopling ya. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya kita menyetel jarak main bebas kopling, atau secara kasarnya kita menyetel kopling ya. Nah, kita menyetel kopling atau jarak bebas main kopling ini secara umum tujuannya adalah agar ketika kita berkendara itu lebih nyaman ya. Jadi setelan kopling itu nanti akan berpengaruh pada kenyamanan kita saat berkendara. Misalnya yang pertama dimulai dari starter ya. Jadi ketika kopling bermasalah ya, atau setelan kopling bermasalah, itu bisa menyebabkan starternya berat misalnya. Jadi kick starternya ini berat, kemudian bisa juga starternya ini loss ya. Jadi kita injak kick starternya tapi nggak nyantol. Nah, berarti itu adalah suatu hal yang membuat kita tidak nyaman ya. Oke bro, kita lanjut ya. Berikutnya tujuan kita menyetel kopling tadi ya. Jadi penyetelan kopling sebenarnya ini menyelaraskan antara kerja dari kopling sendiri dengan personel ya. Jadi kerja yang benar antara transmisi atau personelnya ini ya dengan kopling itu yang selaras adalah kalau kita injak ya, itu koplingnya dulu yang bebas, baru transmisinya pindah ya. Jadi ketika kita nginjak personel ini ya, atau tuas ini, berarti ketika kita injak koplingnya bebas dulu, baru transmisinya pindah. Nah, kalau kita contohkan hal yang tidak nyaman misalnya ini, jadi ketika kita menginjak tuas ini terlalu dalam. Nah, ini kita mau ngoper terlalu dalam ya, itu hal yang membuat kita capek, tidak nyaman. Nah, kemudian nih ketika kita injak itu seharusnya motor tidak jalan ya, motor belum jalan ya. Kalau kita injak kok ini rodanya jalan betul, berarti setelan koplingnya belum betul ya. Kemudian ketika kita melepas ya, melepas tuas ini juga kita angkat sedikit ya, seharusnya belum jalan ya. Kalau kita angkat kok langsung jalan, berarti misalnya masuk gigi 1 ya, berarti istilahnya motornya galak ya, galak. Jadi itu pun juga tidak nyaman ya, nyaman. Kemudian ketika kita lepas ya, kita lepas misalnya masuk gigi 1, nah kemudian jalannya lemot ya, berarti itu juga tidak nyaman ya, istilahnya ya kurang menggigit gitu ya. Jadi tenaganya berkurang. Jadi ketika kita nyetel kopling ya, kita harus mengantisipasi masalah-masalah itu. Maka untuk penyetelan kopling sedapat mungkin buat standar ya, ataupun mendekati standar. Oke, kita bahas lebih dalam lagi ya. Oke bro, kita lanjut ya. Ini saya lepas dulu ya. Nah, oke. Kalau kita mau nyetel kopling nih, perhatikan ya, di sini ada mur
mur ini dan baut penyetel ya. Ini bisa saya putar ya. Bautnya bisa saya putar, dan ini bisa saya tahan pakai kunci 12 pas atau ring ya, disesuaikan dengan kondisi ya. Oke. Cara penyetelan kopling yang benar ya, di caranya kita tahan murnya ini ya pakai kunci 12 dan kita putar ke kanan ya, kita putar ke kanan, kemudian kita putar balik ya ke kiri berlawanan arah jarum jam sampai ada terasa tahanan. Nah, setelah terasa tertahan, kembalikan baut penyetelnya kira-kira 1/8 putaran. Nah, 1/8 putaran. Ada yang menggunakan toleransi antara 1/8 sampai 1/4 putaran ya. Jadi kalau kita pengen itu galak atau tidak ya, atau starternya mungkin lebih mudah atau tidak, kita gunakan toleransi 1/8 sampai 1/4 putaran balik searah jarum jam ya. Nanti kita sesuaikan dengan bagaimana kita berkendara saja yang nyaman ya. Kita cenderung 1/8 atau menggunakan sampai 1/4. Oke. Nah, itu cara menyetel yang benar ya. Kalau menyetelnya benar itu akan dihasilkan ini. Jadi starterannya lebih mudah nih ya, tidak terlalu berat, kemudian juga tidak los. Kemudian ketika pedal kita injak itu kita masuk gigi 1 misalnya, motor tidak jalan ya, dan ketika kita lepas pelan-pelan juga motor istilahnya tidak jundil ya. Kemudian saat dilepas dipakai jalan juga tenaganya bisa optimal. Berarti itu setelan koplingnya ya, sudah oke ya. Tapi kalau masih ada masalah ya kemungkinan itu nah, penyetelannya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Oke bro, sekarang kita eksperimen dulu ya. Kita coba setelannya lebih dari 1/4 putaran baliknya ya. Jadi kita pakai setengahnya, nanti dampaknya seperti apa ya. Oke, kita ulang lagi. Ini saya putar ke kiri lagi. Ini sudah seret. Nah sekarang coba saya putar setengah putaran ya. Jadi tidak 1/8 sampai 1/4 tapi setengah putaran. Ini sudah 1/4, saya tambah lagi ya. Oke, sekarang coba saya nyalakan. Ya, oke bro, kita coba ya bro ya. Ini saya oper. Nah, ini satu. Tadi operannya
terlalu dalam ya bro ya. Coba saya ulang lagi, nah ini pertama kali ya kita oper, tuasnya ini terlalu dalam. Terus ketika kita injak tadi ini mau lari ya, saya ulang. Nah, mau lari ya, dan terlalu dalam. Nah. Tapi ini juga tenaganya lemot ya, kurang jelas. Oke ya, oke bro ya. Tadi kita nyetel jarak main kopling dengan putaran balik setengah ya. Jadi akibatnya itu tadi, jadi ketika tuas kita injak gini ya, itu seharusnya motor enggak jalan ya, enggak jalan. Tapi itu tadi masih posisi tekan gini jalan ya. Oke, yang betul adalah ketika kita injak maka tidak ada gerakan motor ya. Kemudian tadi ketika kita lepas ya, ini tadi motornya jalannya lemot, berarti itu salah satu indikasi nanti lambat ya. Jadi angkatannya lambat ya. Karena lambat kemungkinan juga nanti tenaganya berkurang ya, tenaganya berkurang. Oke, jadi itu kalau terlalu dalam ya. Dalam ini tadi yang pertama terlalu dalam, kemudian tuasnya kita tekan, kondisi kita tekan, motornya lari ya, seharusnya tidak lari. Dan ketika kita lepas tenaganya agak lemot. Oke, itu adalah sisi kelemahan kalau kita menyetel putaran baliknya terlalu besar. Ya oke bro, sekarang kita coba ya, bagaimana kalau kita balik. Kalau tadi keputaran balik lebih dari 1/4 ya, sekarang saya balik. Ini saya muternya kurang dari 1/8 atau bahkan pada kondisi seret tadi ya. Ya, kita buat aja hal yang ekstrim ya, hal yang ekstrim. Jadi saya buat kurang dari 1/8 putaran. Nah ini saya putar. Nah ini seret, ini ndak saya tambah ya dalam kondisi seret. Coba kita nyalakan dulu ya. Action. Ya, oke bro, ini tadi kita coba ya. Tadi ini setelan untuk tadi yang kurang dari 1/8. Kita injak. Nah, ini motor nggak lari. Ya, tapi ketika kita lepas, nah ini mau lari ya. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya injak. Ini motor nggak cenderung lari. Tapi ketika saya lepas sedikit, nah ini lari. Jadi ini terlalu galak ya, terlalu galak. Ya, coba kita bahas lebih detail bro. Ini tadi percobaan atau eksperimen ya.
untuk penyetelan kurang dari 1/8 putaran balik ya. Nah, hasilnya ketika kita injak nih, sebenarnya kita tuasnya, kita masih kondisi kita tekan, motornya nggak lari ya. Tapi apa? Ini tuasnya terasa berat ya, terasa berat. Kemudian ketika kita lepas sedikit aja, motor sudah mau lari. Jadi itu terlalu galak ya. Jadi kelemahannya untuk penyetelan kurang dari 1/8 itu cenderung starterannya tadi ya terasa berat ya, starterannya terasa berat. Kemudian ini tadi terlalu galak ya, dan ini pengoporannya juga ini berat ya. Jadi starterannya berat, pengoporannya berat ya, juga ini terlalu galak ya, sehingga itu juga tidak nyaman ya. Oke bro ya, oke bro, sekarang kita setel ya, kondisi masuk standar yaitu 1/8 sampai 1/4 putaran balik ya. Oke, kita setel ulang ya, setel ulang. Ini saya tahan murnya, tahan. Ini saya putar tekanan dulu, saya kembalikan sampai terasa seret nih, dan ini 1/8 saya putar lagi dikit ya, hampir 1/4 ya. Oke, sekarang kita coba untuk starterannya dulu ya. Jadi starternya ini terasa ringan ya, terasa ringan. Oke, coba kita cek di persnelnya ya. Action. Ya, oke bro. Nah, ini tidak terlalu dalam, juga saya ulang lagi ya. Nah, ini tidak terlalu dalam ya, juga motor tidak gerak. Nah, ini ketika saya lepas pelan-pelan ya, ini juga tidak lari ya. Oke, saya ulang. Nah, ketika saya injak masuk di 1 ya, ini tidak lari. Ketika saya lepas, nah ini juga cenderung tidak galak ya. Nah, kalau ada pengen galak ya kita dikurangi ya, jadi menuju ke 1/8 dan tenaganya juga tidak lemot ya. Oke ya, oke bro, kita bahas lagi ya untuk penyetelan putaran balik 1/8 sampai 1/4 tadi ya. Saya gunakan mendekati yang 1/4 ya. Itu hasilnya satu, untuk penginjaan kick starternya itu lebih mudah ya, ringan ya, tapi tidak loss ya. Kemudian ini juga tidak terlalu berat ya, dan jaraknya tidak terlalu jauh nih. Dan ketika saya posisi masih terinjak ya, motor tidak lari ya. Dan ketika saya lepas, ini motor juga tidak lari. Dan ketika angkatan itu juga lumayan responsif ya, responsif. Oke, itu tadi hasil dari penyetelan kopling yang benar ya. Ya oke bro, kita simpulkan ya cara menyetel kopling yang sesuai dengan standar ya. Mur ini kita tahan pakai kunci ring 12 atau kunci pas ya, sesuai dengan kondisi. Kemudian baut penyetelnya kita putar ke arah kanan dan kita kembalikan, ada terasa tahanan atau seret ya.
dan kita putar balik searah jarum jam atau ke kanan ya, mengatakan ke kanan atau searah jarum jam, standarnya adalah 1/8. Ada yang menggunakan toleransi sampai 1/4 ya putaran balik ya. Jika kita nyetelnya ya itu tidak standar, ada beberapa konsekuensi ya. Satu ya, untuk starterannya berat atau loss, kemudian ketika pedal tuas persnel kita injak ya dalam kondisi tertekan, motor cenderung lari, dan ketika kita lepas juga lari. Kemudian tuasnya terlalu dalam atau injakan tuas persnelnya terlalu keras ya, kemudian tenaganya lemot. Nah, itu adalah hal-hal yang membuat kita tidak nyaman ketika berkendara. Tapi ketika kita nyetel koplingnya benar, kita akan dapatkan starternya ya untuk lebih mudah start, tidak loss dan juga tidak berat. Kemudian pengoperannya juga terasa ringan tapi tidak terlalu dalam dan juga tidak keras ya. Kemudian ketika diinjak juga tidak cenderung lari motornya. Kemudian ketika kita lepas, motor juga tidak cenderung lari, dan ketika angkatan ya itu tenaganya responsif, dan ketika berjalan tenaganya W. Nah, berarti itu adalah indikasi bahwa penyetelan kopling kita sudah benar. Jika tidak seperti itu, maka Anda perlu menyetel ulang. Jika di setel ulang tidak berubah, kemungkinan ada kerusakan di bagian dalam. Oke bro, sampai di sini pembahasan penyetelan kopling ya untuk motor ini Shogun R 110 cc ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe di sini, like dan share ke teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan komen. See you.